Dengan hari ini, itu saya melakukan penelitian, observasi terhadap sekitar 500 ekspresi dari Joko Widodo. Baik dari bagaimana dia berpidato, bagaimana dia bercerita, bagaimana dia berekspresi, terutama yang terkait dengan ijazah. Artinya kalau Joko Widodo lagi ditanya tentang ijazah, ekspresinya seperti apa, itu diinstrumentasikan dan kemudian saya tulis dan saya nilai secara statistik. Nah, ini nanti supaya Bapak Ibu semua bisa melihat ya hasil dari statistik yang saya saya hitung juga sudah lengkap. Lanjut. Ya, jadi ketika Joko Widodo itu ditanya tentang ijazah atau tentang kuliah ya, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalamannya masa mahasiswa 40 tahun yang lalu ya, tahun 1985 begitu ya. Seharusnya yang terrecall, yang kemudian keluar dari otak itu bukan otak depan, tapi otak tengah, namanya hipokampus. Jadi kalau orang ditanya tentang memori, maka yang keluar itu bukan saya KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, bukan. Tapi ketika dia ditanya tentang kuliah, ya mungkin dia akan lupa di mana desa dia, tapi dia tidak akan pernah lupa ketika dia diceburin di kali sama temennya, ketika kemudian dia malam-malam dia ketakutan karena ada pocong, misalnya seperti itu ya. Itu yang akan dia ceritakan. Kenapa? Karena hipokampus itu bicaranya seperti film. Seperti kita tuh tiba-tiba ketika kita ditanya KKN atau ketika kita ditanya waktu kita kuliah ya, itu yang keluar itu bukan narasi-narasi tapi sebuah film. Nah, sehingga ketika seseorang itu ditanya tentang kuliah atau tentang ijazah itu atau tentang dia wisuda, maka yang tergambar itu ekspresinya. Ya, ekspresinya. Bukan seperti yang selama ini kita lihat dari ekspresi seorang Joko Widodo. Ketika ditanya tentang teman kuliahnya, ketika dia cerita tentang naik Gunung Kerinci dan sebagainya ya, itu scripting ya, artinya itu adalah berasal dari memori yang dia hafal pada waktu singkat, pada waktu sekarang, bukan pada 40 tahun yang lalu ya. Jadi ilmu ini bisa melihat itu gitu ya. Lanjut. Ini namanya micro expression. Jadi ini ya, misalnya ilmu pengetahuan, ilmu teknologi itu, ilmu pengetahuan itu luar biasa berkembang. Anda bisa perhatikan salah satu video Joko Widodo yang paling akhir ya, tahun 2025, ketika dia defense, bertahan ketika dia ditanya sekali lagi, dicecar tentang dosen pembimbing Kasmujo, kemudian berubah menjadi Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Itu lipnya lanjut. Jadi mulutnya itu lanjut yang ada gambar. Ya ini balik lagi ya. Nah itu statistik saya terkait dengan bagaimana ekspresi wajahnya Joko Widodo dan ini akurat. Saya tidak bisa bohong dan angka-angka ini juga nggak bisa membohongi kita semua. Ya, jadi sifat angka atau sifat matematika itu kan nggak bisa berbohong. Ya, ketika kita masukkan, apalagi kalau seorang ilmuwan, seorang peneliti yang bebas nilai, yang nggak punya preferensi apapun, maka dia keluar begitu aja gitu ya. Lanjut. Ya, nah, ya itu seperti itu. Jadi ekspresi bibir dia ketika dia ditanya tentang dosen pembimbing, ketika sudah dibongkar sama Dr. Ismon ya, ketika pertemuan yang luar biasa dengan Pak Kasmujo itu, dia tidak mampu lagi untuk berkata-kata sehingga dia mengatakannya dengan bibir yang tertahan gitu dan kemudian ada AU24 itu ya, mata itu automatically dia bilang ya dosen Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing saya. Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah itu tercapture ya, dari coding sistem ini tercapture. Lanjut. Nah, kenapa begitu? Karena otak sekali lagi itu yang memproses dan kemudian wajahnya dan narasinya itu memprint out. Ya, nah ini yang hebatnya dari
ilmu neuropalatika apabila nanti sudah bisa kita kembangkan. Nah, karena ini cara kerja ini, otak tuh nggak bisa bohong, mulut yang bisa bohong.